Perempuan yang menggunakan niqab tidak diterima di Prancis. Apabila ada yang melanggar, maka akan didenda sebesar 150 euro atau 2,4 juta. Di Prancis, Muslim tak punya hak apapun. Masjid ini tidak punya tempat di Denmark, kata Paludan dalam siaran langsung di halaman Facebooknya, sambil dilindungi personel polisi anti huru-hara. Ada yang lebih parah lagi, sekitar 300 Muslim di India dipaksa pindah agama atau murtad oleh organisasi Hindu militan, bahkan didukung oleh Partai Bharatiya Janata dan diberi kartu identitas baru. La ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai negara-negara yang anti-Islam atau biasa disebut sebagai Islamophobia, di mana umat Muslim tersebut yang tinggal di negara anti-Islam pasti mendapatkan diskriminasi atau pelarangan-pelarangan yang ada di ajaran agama Islam, bahkan sampai melakukan kontak fisik. Sebagai mayoritas umat Muslim di Indonesia bisa dibilang hidup aman dan tenteram, tapi di negara yang akan saya sebutkan ini, umat Muslimnya harus bertahan dengan diskriminasi. Diskriminasi dan rasa benci terhadap umat Islam disebut anti-Islam atau Islamophobia. Sebenarnya anti-Islam sudah ada sejak zaman dulu, namun istilah ini kemudian semakin populer dengan adanya peristiwa pada bulan September tahun 2011 di Amerika Serikat. Saat ini Islamophobia umumnya terjadi di negara-negara yang penduduknya minoritas Muslim. Alasan mereka memang berkaitan dengan kelakuan kelompok negara Islam untuk Irak dan Syam, atau biasa disebut dengan ISIS. Walaupun diketahui tidak semua Muslim di negara tersebut tidak terlibat dengan kegiatan ekstremis tersebut, namun banyak negara di dunia ini mengizinkan kejahatan kebencian terhadap umat Islam dengan melegalkan anti-Islam. Parahnya negara tersebut justru memperkenalkan undang-undang yang melarang atau membatasi praktik keagamaan mereka. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah negara-negara yang anti-Islam atau Islamophobia. Yang pertama, negara Prancis. Nicolas Sarkozy yang menjabat sebagai Presiden Prancis pada tahun 2011 saat itu menyerukan sebuah larangan penggunaan niqab, yakni kerudung yang menutup seluruh tubuh kecuali pada bagian mata. Perempuan yang menggunakan niqab tidak diterima di Prancis. Apabila ada yang melanggar, maka akan didenda sebesar 150 euro atau 2,4 juta. Di Prancis, Muslim tak punya hak apapun. Sekitar 70% tindakan anti-Islam dan ujaran kebencian ditujukan kepada perempuan. Setelah sempat rusuh karena larangan jilbab, kini Prancis kembali menyerang para muslimah. Prancis berencana akan melarang anak-anak perempuan mengenakan gaun panjang dan longgar untuk dikenakan di sekolah. Imbauan itu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Prancis. Memang menjadi Muslim yang hidup di Prancis penuh banyak rintangan. Mereka kerap dilecehkan, didiskriminasi hanya karena menggunakan hijab. Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di dunia barat, dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta orang yang diperkirakan berjumlah 8% dari total populasi negara tersebut. Yang menyedihkan adalah 44,6% masyarakat Prancis memandang Islam sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Negara yang sangat sekuler ini telah lama berperang melawan warga Muslimnya, terutama perempuan berjilbab. Perkembangan anti-Islam di Prancis terus berkembang dengan adanya regulasi-regulasi yang menargetkan Muslim. Pada tahun 2011, Prancis menjadi negara pertama yang melarang perempuan mengenakan cadar di luar rumah. Sebelumnya, undang-undang di Prancis melarang simbol-simbol keagamaan di sekolah-sekolah termasuk jilbab, salib berukuran besar, dan kippah. Ketua organisasi feminis di Paris, yaitu Fatima Benti, mengatakan perempuan Muslim selalu ditampilkan oleh media, film, atau politisi sebagai perempuan tertindas tanpa kebebasan berkehendak. Dan seiring waktu berjalan, kerusuhan kembali pada tanggal 21 April 2024 bulan lalu.
sekitar 2.000 orang berkumpul di kota Paris untuk memprotes tindakan anti-Islam atau Islamfobia dan kekerasan polisi di Prancis. Sambil membawa bendera Palestina dan mengenakan jilbab, mereka meneriakkan slogan-slogan. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Hentikan rasisme, hentikan Islamfobia". Yang kedua, negara Denmark. Denmark menjadi perhatian dikarenakan menjadi lokasi tempat pembakaran Al-Quran. Apalagi aksi pembakaran Al-Quran yang pernah dilakukan Rasmus Paludan di luar masjid dan kedutaan besar Turki justru mendapatkan perlindungan polisi dan provokator sayap kanan yang terkenal karena pandangan Islamfobianya. Masjid ini tidak punya tempat di Denmark, kata Paludan dalam siaran langsung di halaman Facebooknya, sambil dilindungi personel polisi anti huru-hara. Sementara itu, Denmark masih tetap terikat dengan kejahatan rasial ini karena pencabutan undang-undang penodaan agama di negara tersebut pada tahun 2017. Undang-undang penodaan agama di negara Nordik yang sekarang sudah tidak berlaku itu menuntut hukuman hingga 4 bulan penjara jika terbukti bersalah, meskipun sebagian besar orang justru didenda. Tampaknya tindakan Paludan masih belum dapat dihukum karena tidak ada undang-undang di negara ini yang dapat menentangnya. Seluruh situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai negara di mana imigrasi muslim masih menjadi isu politik yang kontroversial, di mana status tempat tinggal sementara pengungsi Suriah seringkali dicabut dalam semalam. Dan tidak ada tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap politisi sayap kanan yang terus melukai sentimen jutaan orang. Urfan Sauro Ahmed, seorang pemimpin komunitas muslim di Denmark, mengatakan bahwa keberadaan Islamfobia di wilayah Denmark tidak dapat disangkal. Sebenarnya, lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang mengatakan bahwa ini hanyalah kebebasan berpendapat dan Anda harus menerimanya karena sebagai minoritas Anda tidak boleh hidup dengan fitnah terhadap Nabi suci dan kitab suci Anda, tuturnya. Yang ketiga, negara India. India rata-rata mengalami hampir 2 peristiwa ujaran kebencian anti-muslim per harinya pada tahun 2023. Peristiwa ujaran kebencian mencapai puncaknya antara bulan Agustus dan November, periode kampanye politik dan pemungutan suara. Saat India menjelang pemungutan suara nasional dalam beberapa bulan mendatang, laporan pertama yang diterbitkan oleh India Hate Lab memetakan penyebaran ujaran kebencian anti-muslim di seluruh negeri. Kelompok ini mendokumentasikan ada 668 peristiwa ujaran kebencian. Setelah itu, situs India Hate Lab tidak dapat diakses di India setelah pemerintah memblokirnya. Dengan demikian, Islamfobia di India bersifat menyebar luas, mengakar, dan sangat berpengaruh, terutama yang berdampak pada populasi muslim yang terpinggirkan di wilayah yang miskin secara ekonomi atau mengalami konflik politik. Umat muslim di India menghadapi kekerasan fisik dan simbolik yang semakin meningkat dan masih dipandang sebagai antek Pakistan atau pengungsi yang bukan warga negara. Apa yang dihadapi umat Islam di India adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar dan percepatan kekerasan. Hal ini diperburuk dengan penggunaan teknologi dalam bentuk pengawasan, pembatasan penggunaan internet, kebencian di media sosial, dan persenjataan baru yang bergaya. Ada yang lebih parah lagi, sekitar 300 muslim di India dipaksa pindah agama atau murtad oleh organisasi Hindu militan, bahkan didukung oleh Partai Bharatiya Janata dan diberi kartu identitas baru. Yang keempat, negara Swedia. Sebelumnya, negara Swedia tersohor sebagai negara Eropa yang ramah pada muslim. Meski politikus sayap kanan kerap mengkritik umat Islam, namun di tingkatan warga jarang ada bentrokan atas nama agama. Namun aksi pembakaran Al-Quran di kota Malmö pada tahun 2020 itu telah menjadi bukti yang nyata adanya anti-Islam atau Islamfobia di negara Swedia. Umat muslim di Swedia berbondong-bondong unjuk rasa melayangkan protes karena aksi pembakaran tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Swedia termasuk negara Eropa yang dianggap cukup ramah bagi orang muslim. Namun, telah terjadi perubahan pandangan orang Swedia terhadap umat muslim. Mereka memandang umat muslim sebagai biang masalah, yang pada akhirnya menciptakan benih-benih Islamfobia. Maka dari itu, gerakan anti-Islam pun mulai tersebar.
Demikianlah negara-negara yang terlibat dengan anti-Islam atau Islamfobia. Sungguh kejam perbuatan mereka terhadap umat muslim di negara tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.